direkam. Jadi pertemuan kita ada recordingnya ya. Insya Allah kalau ada beberapa video yang saya upload, ada beberapa video yang gagal saya upload, nanti di lain kesempatan Anda bisa review kembali. Gitu. Di analisa struktur ini mata kuliah yang dosen lain nggak mau sih sebetulnya. Jadi terpaksa saya harus tampung. Mekanika teknik, analisa struktur beton, itu kuliah yang nggak ada yang mau gitu. Jadi terpaksa dilimpahkan ke saya. Kenapa? Soalnya rumit ya, complicated di sini. Kita harus ada pengetahuan fisika yang cukup dalam, mekanika teknik juga, kemampuan nalarnya juga harus tinggi. Nih, itu ya. Mekanika tekniknya lulus semua kan? Lulus, Pak. Lulus ya. Tuh. Jadi biasanya sih si mahasiswa kita ketemu di mata kuliah mekanika teknik, analisa struktur, lalu nanti di struktur ton kita ketemu lagi. Tuh. Lalu apa aja sih di analisa struktur ini ya? Jadi sebenarnya ini saya tugas 20, ada 20% tugas, ada UTS 30, UAS 30, kehadiran 20%. Tapi untuk sekarang di sistemnya harus baku ya, ngikut dari kampus, nggak bisa kita modifikasi. Gitu. Nggak bisa kita modifikasi. Jadi wayahnya ini eh, semuanya ngikut regulasi dari kampus. Kalau tugas ya, tugas ada UTS, ada UAS. Nah, tugas berapa persen ya? Sekitar 20%, ada UTS, lalu ada UAS 25% kalau nggak salah. Nah, nanti tugas-tugas saya dalam setiap mata kuliah saya nggak ada yang ketik, nggak ada yang dari MS Word ya. Semuanya harus tulis tangan. Saya sangat menghargai otentifikasi dari tugas. Jadi setiap tugas saya minta ditulis tangan. Oke. Oke. Setiap tugas tulis tangan ya. Jadi apapun itu, apakah itu tugas parsial, tugas UTS, tugas UAS, semua saya minta ditulis tangan, tidak ada yang diketik. Ya, saya sangat menghargai otentifikasi. Lalu setiap tugas unik ya, ada NIM-nya, maka itu akan menjadi dasar tugas. Lalu saya juga nggak streng-streng amat, ya. Setiap tugas, entah itu tugas UTS, tugas UAS, tugas parsial, UTS atau UAS, semuanya take home. Jadi Anda silahkan bekerja sama temannya atau browsing-browsing, silahkan. Dan saya selalu jeda waktu sekitar 1 minggu ya setelah tugas itu diberikan. Lalu yang terakhir ini yang sangat penting ya. Saya minta tidak ada yang crop tugas orang lain ya. Tidak ada yang crop tugas lain. Saya sering ketemu nih si mahasiswa, mungkin waktunya terbatas atau gimana. Ya ngumpulin sih tugasnya tuh. Tapi tulisannya tulisan orang lain, namanya nama orang lain. Kadang si namanya yang di atas cuma di crop doang. Lalu saya cek satu-satu tuh di tugas mahasiswa tuh. Gitu. Ternyata ada yang sama ya. Ada yang sama dengan tugas orang lain. Ya
Maaf, saya nggak mentolerir hal itu. Kalau masalah terlambat atau masalah hitungan yang nggak pas atau segala macam, oke, saya masih excuse. Tapi kalau ada yang nge-crop tugas orang lain, ya maaf, saya nggak oke. Gitu, ya. Nanti ketahuannya di akhir mata kuliah pasti ada yang kayak gini. Nge-crop tugas orang lain, gitu ya. Maaf, saya nggak bisa terima nih yang crop tugas orang lain. Saya selalu bilang, Pak bisa ada perbaikan nggak? Ya bisa nih. Tapi Anda perbaiki tahun depan. Ya, tolong tidak ada yang nge-crop tugas orang lain. Apapun itu, entah UTS, entah UAS, atau tugas parsial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Coba ya, ini tata tertibnya seperti ini ya. Itu memang dalam perjalanannya berat ya, tapi insya Allah ya kita saya pengennya waktu yang saya berikan untuk materi ini ada hasilnya. Saya juga pengen waktu yang Anda berikan juga ada hasilnya. Bahkan Anda juga kan kuliah bayar kan, mahal kan. Gitu. Kadang dengan gaji sebulan buat bayar kuliah juga mepet gitu. Sampai kita udah bayar mahal, udah apa? Sisihkan waktu, ya ternyata hasilnya nggak jelas ya. Ya sayang sih menurut saya. Uang bisa dicari ya. Tapi kalau waktu ya, gimana bisa kita mutar waktu? Bisa emang ya. Jadi tolong maksimalkan kesempatan ini supaya tujuan kita awal masuk ke Nusa Putra ini bisa tercapai. Soalnya Anda udah di apa ya? Menjelang akhir ya. Setelah ini sekarang semester berapa, Cang? Semester Semester 4, Pak. semester 4, Pak. semester 4. Nah, soalnya Anda kuliah di sini hanya pertemuan materi ini hanya 2 semester lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Iya, 6 kalau nggak salah. Hanya 6 semester, Pak. Hanya 6 semester. Gitu. Setelah itu ada SCP, ada skripsi, ada lain sebagainya. Kadang nggak kerasa, kayaknya baru kemarin daftar gitu. Ini udah semesternya yang puncak. Gitu. Jadi, kalau ngulang juga, misalkan ini ada satu mata kuliah yang ngulang, ya kacau tatanannya. Anda yang harusnya mengambil skripsi jadinya nggak bisa. Mesti gabung dengan angkatan yang 2 atau 3 tahun di bawah Anda. Enggak, inilah. Nggak worth it lah. Ya. Oke ya. Udah oke ya tata tertibnya ya. Siap, Pak. Oke. Lalu mengenai jadwal, ini agak kepagian sih jam segini. Apakah bisa di agak jam 9 gitu? Siap, Pak. Fleksibel, Pak. Cuma ini kan kami juga bergabung, Pak. Kami ini ada dari TS21B. Mm-hmm. Kemarin kan hari Sabtu kebetulan tanggal merah, Pak ya. Ya. Mungkin kalau kami sih bisa fleksibel, Pak, kalau untuk karyawan jamnya, Pak. Oke. Nanti mungkin schedule-nya saya revisi ya. Jadi dari jam 8 ke jam 9. Tapi soalnya kan kita sama struktur kayu ya nanti ya. Struktur kayu sampai total sampai jam 1 ya. Saya rasa bisa dipadatkan. Kasihan kan ya ibu-ibu yang mau masak ya, mau apa? Siap. Oke. Betul. Kami kan kalau jam hari Sabtu Minggu jam 8 memang terasa terlalu pagi gitu, Pak. Iya. Yang mau ke pasar lah, yang mau masak lah, nggak usah jam 8 itu. Oke, nanti jadwal saya revisi.
Ini untuk kelas 21C. Kalau untuk 21B di hari Sabtu, kalau memang ada yang join di sini ya nggak apa-apa. Tapi perkuliahan yang kelas 11 21B karena kemarin hari tanggal merah nggak bisa saya lakukan. Jadi mungkin pertemuan yang 21B kita mulai di minggu depan. Oke, kita mulai. Ini ya. Apa sih Pak analisa struktur tuh? Kedengarannya susah gitu, kedengarannya rumit. Ya, memang begitulah adanya. Ya, ntar saya split bagi dulu. Kebanyakan. Oke. Nih. Oke, ya. Ini analisa struktur ini merupakan satu mata kuliah yang dibenci sama mahasiswa maupun dosen. Karena bisa dibilang ini mata kuliah yang paling sulit ya menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang lain. Itu kebanyakan berapa? Oke. Nah, ini analisa struktur ini adalah anaknya dari mekanika rekayasa atau lanjutan dari mekanika rekayasa. Jadi analisa struktur ini kalau mekanika rekayasa kemarin kita menentukan aksi dan reaksi sebagai gaya dalam. Nah, tapi kalau di analisa struktur ini kita akan menganalisa ya efek dari beban pada struktur fisik dan komponennya. Jadi kalau terjadi aksi, terjadi reaksi, terjadi gaya dalam, apa sih Pak reaksinya yang terjadi pada struktur fisik? Gitu. Nah ini kita akan bahas di analisa struktur. Oke. Lalu lebih advance-nya si analisa struktur ini akan dipakai dalam analisis bangunan gedung. Kebanyakan di gedung ada jembatan, perkakas, mesin, tanah, dan lain-lain. Ya. Lalu nah, ini yang ribetnya di sini nih. Analisa struktur ini adalah bidang yang menggabungkan antara mekanika teknik, teknik material, dan matematika teknik. Ini nih. Jadi digabung antara mekanika teknik, teknik material, dan matematika teknik. Tuh, ini yang pusingnya di sini. Ya. Kita kuliah mekanika teknik aja udah kepala udah kayak mendidih gitu ya. Ya ini ditambah dengan teknik material ditambah dengan matematika teknik. Gitu. Jadi makanya ini fisikanya harus dalam dulu, lalu kalkulusnya harus dalam dulu. Nah, ini baru kita bisa dengan mudah memahami analisa struktur. Kenapa ada penggabungan gini? Nah, ini adalah untuk menghitung deformasi struktur, kekuatan internal, lalu tegangan, tekanan, reaksi tumpuan, percepatan, dan stabilitas. Itu. Saya nggak nakut-nakutin ya, memang pusing, ntar juga pusing ntar juga. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung deformasi struktur. Apa sih Pak itu deformasi? Apa sih kekuatan internal, tegangan, tekanan, reaksi tumpuan? Ntar kita bahas. Tuh. Nah, lalu hasilnya adalah untuk memverifikasi kekuatan struktur yang akan maupun telah dibangun. Ya. Kalau di mekanika teknik itu kita ketahuan nih si ininya. Oh, di sini ada reaksi sekian kilonewton. Di sisi lain ada reaksi berapa kilonewton. Nah, di sini kita akan menghitung, oh kalau bebannya sekian, saya harus
pakai material apa. Lalu dengan demikian, analisa struktur merupakan bagian penting dari desain rekayasa struktur. Ini. Jadi kalau Anda melamar pekerjaan jadi konsultan teknik, nggak ada yang nanyain analisa struktur. Anda bisa nggak mekanika teknik? Anda bisa nggak analisa struktur? Semuanya menggunakan aplikasi. Entah itu ETABS, STAP, STADPRO, atau apalagi ya. Tekla gitu ya. Banyak banget softwarenya. Gitu. Banyak banget softwarenya. Ini nggak akan kepake, terus terang nggak akan kepake kalau Anda bekerja di dunia industri. Gitu. Tetapi kalau Anda bisa SAP, bisa ETABS, ya, tapi nggak paham analisa strukturnya, nggak paham mekanika tekniknya, ya apa ya, engineering feeling engineer-nya bisa saya katakan ya nggak matang. Soalnya kenapa ya, kalau kalau si kalau aplikasi itu kan tutorialnya banyak ya. Anda tinggal buka di Google, di YouTube banyak ya tutorial gitu. Tapi si yang ngasih tutorial itu paham nggak sama kenapa sih sisat mendesain seperti itu? Kenapa sih si Eta mengeluarkan notifikasi, oh ini nggak aman loh. Gitu. Dari mana sih? Itu yang saya tekankan di sini. Saya pengen paham 100% di analisa struktur ya nggak mungkin ya. Tapi seenggaknya kita ada feel, ada apa ya, logika kita bisa bermain. Oh ini harusnya nggak bisa nih kita menggunakan pondasi sekian, kita menggunakan batang sekian, kita menggunakan tulangan jumlah sekian sekali, logika nggak masuk nih Pak. Itu gunanya analisa struktur. Ini untuk mengasah feel engineer dari yang mempelajarinya. Oke. Lalu tujuannya apa Pak analisa struktur? Ini ya ada beberapa ini. Kok ini enggak warnanya begini ya? Bentar. Save format. Ini juga sebagai desain. Sebentar. Nah ini ya. Jadi kalau di analisa, sebetulnya ini tujuan analisa struktur ini adalah reaksi peletakannya berapa, lalu ada gaya dalamnya berapa, yaitu yang menjadi tujuan analisa struktur. Kalau reaksi peletakan sih, analoginya apa Pak? Jadi misalkan suatu gedung nih, suatu struktur, reaksi peletakannya berapa sih? Nah, baru kita akan bisa merencanakan fondasinya. Lalu gaya dalam ini, misalnya ada sebuah ini saya gunakan ini dulu. Nah, misalkan di sini ada jembatan rangka baja. Nah, bentar. Oke, kurang lebih kayak gini. Misalkan di sini ada sebuah jembatan rangka baja. Nah, kan reaksi peletakannya ada di bawah.
Di sini ada reaksi peletakan. 1, 2. Nah, ini kan kita bisa ketahuan nih reaksi peletakannya berapa. Sementara di sini kan nggak cuma peletakan doang, Pak. Di sini ada namanya gaya batang. Di sini ada batang 1 di teks. Ada batang 1. Ada batang 2. Dan lain sebagainya. Gimana kita tahu ini dimensi batangnya menggunakan WF berapa, menggunakan H-beam berapa, sementara kita nggak tahu gaya batangnya berapa. Kita harus tahu dulu gaya batangnya berapa, baru kita bisa rencanakan dimensinya, dimensi baja yang kita gunakan berapa sih, gitu ya. Nanti perhitungan ini kita ketemu di struktur beton dan baja, ya. Oke. Lalu next. Nah, ya, benda itu saya kira jelasannya ada 3 jenis. Saya pisah dulu. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kita pisah dulu. Kita bahas dulu yang 1 dimensi. Ini 2 dimensi. Kebanyakan ke arah metek. Pisah dulu yang 1 dimensi. 1 dimensi. Kita yang 1 dimensi dulu. Nah, Ctrl C. Nah, benda itu ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, kita hitung kita lihat dulu yang 1 dimensi. Nah, maksud benda 1 dimensi itu adalah benda yang hanya memiliki 1 dimensi, ya, yaitu panjang. Ya. Nah, berarti benda yang memiliki 1 dimensi bisa dikatakan dengan yang 1 dimensi yang memiliki panjang doang, apa namanya? Ya, 1 dimensi. Hanya memiliki panjang. Benda 1 dimensi, Pak. Iya, hanya memiliki panjang doang. Coba Anda lihat, ada kotak, ada lingkaran, ada kubus, ada segitiga, ada prisma. Nah, kalau kotak punya berapa dimensi? Kotak, misalkan kotak. Nih, kotak atau lingkaran. 1 dimensi. Berapa dimensi ini? Nih, kotak. Ada berapa dimensi nih kotak? 2 dimensi, Pak. 2 dimensi, ya. 2 dimensi karena dia memiliki panjangnya ada, tapi 2 arah, ya. Panjangnya ada, tapi 2 arah. Nah, berarti dimensinya ada 2, ya. Panjangnya ada, tapi 2 arah. Kalau lingkaran berapa dimensi?
lingkaran. Lingkaran, coba ada berapa dimensi lingkaran? 2, Pak. 2 ya. Soalnya kalau kita dibuat diagram kartesius, dia bisa kita buat koordinatnya. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, berarti yang memiliki satu dimensi apa dong? Apa yang memiliki satu dimensi? Insert, mana drawingnya? Set. Apa? Garis. Ya. Jadi yang hanya memiliki satu dimensi adalah garis. Nah, garis kan cuma ada panjang doang. Garis. Aduh, bentar. Mouse-nya jatuh. Nah, jadi yang memiliki satu dimensi itu garis. Karena garis hanya memiliki panjang. Ya. Oke. Next. Berarti kotak tidak termasuk dalam satu dimensi, lingkaran juga. Oke. Lalu ada benda yang 2 dimensi. Ya, benda yang memiliki 2 dimensi. Ada benda yang memiliki 2 dimensi. Baik itu dimensi X dan dimensi Y. Ya. Nah, di sini dimensinya ada 2 dimensi, X dan dimensi Y. Ya, jadi kalau ini banyak contohnya. Apa aja contohnya coba? Bisa bantu saya nggak? Memiliki dimensi X, Y. Nah, berarti kalau dimensinya ada 2, indikatornya si benda itu akan memiliki luas. Apa aja contohnya? Persegi, lingkaran, terus tuh ada juga segitiga dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya benda yang memiliki luas adalah benda 2 dimensi. Ya, jadi ada benda itu ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi. Lalu yang terakhir ada benda juga yang memiliki 3 dimensi. 3 dimensi. Benda memiliki 3 dimensi. Ini ada berarti di sini ada dimensi X, Y, dan Z. Nah, dia dimensinya ada 3.
Ya, ada 3. Jadi kalau benda yang memiliki 3 dimensi, ciri-cirinya dia memiliki apa namanya? Memiliki apa di sini? Coba lihat kesamaan antara kubus, prisma, bola, kolom, dan lain sebagainya. Apa kesamaan? Kalau tadi 1 dimensi memiliki panjang, kalau 2 dimensi memiliki luas, kalau 3 dimensi memiliki apa? Coba bantu saya, siapa ya? Memiliki volume, Pak. Nah, volume. Berarti di sini memiliki volume. Volume. Nah, ini adalah ciri-ciri benda 3 dimensi. Ya. Pak, ini mah fisika kelas dasar, Pak, gitu ya. Masa kita belajar cuma lingkaran, belajar kubus, balok. Ya, kita belum dalam aja, Pak. Gitu. Pak, ini mau pelajaran kelas 3 SD, Pak. Oh, ini kubus, ini balok. Ntar, belum. Oke, jadi karena judulnya adalah pengantar, jadi saya akan menjelaskan suatu hal yang kira-kira refresh lah, merefresh sebelum kita melakukan perhitungan yang lebih dalam lagi. Oke ya, jadi ada benda itu ada 3. Coba review siapa ya? Tolong Randy Nur Hakim ada? Randy Nur Hakim ada? Randy Nur Hakim. Ada nggak Randy Nur Hakim? Ayo Randy Nur Hakim. Randy Nur Hakim. Ada Randy Nur Hakim? Saya hitung sampai 5 ya. Oh, Ya, ada Pak. kayak. Barusan ini dulu minum dulu. Randy Nur Hakim, coba saya review kembali sedikit ya. Benda ada 3, apa aja? Ada ada kubus, Pak, Kubus, prisma, dimensi benda. Jadi dimensi benda. benda berdasarkan dimensinya ada 3 jenis. Apa aja? Ada 1 dimensi, Itu. 2 dimensi, Terus? 3 dimensi. Oke. Contoh benda yang 1 dimensi apa? 1 dimensi itu garis, Pak. Garis. Kalau yang 2 dimensi? Persegi, ya kotak, Hmm. lingkaran, Hmm. segitiga, ya. Hmm. Terus? Lingkaran udah, Pak. Udah. Kalau yang terakhir yang 3 dimensi? Yang menghasilkan volume, Hmm. Apa aja? ya luas banget. Volume sama luas bedanya apa? Ayo, coba Randy. Volume sama luas bedanya apa? Kalau volume itu ya sama bisa menghasilkan luas itu bisa menghasilkan volume, Pak. Bisa menghasilkan volume. Kalau volume bisa menghasilkan luas. Bisa, Pak. Ya, kalau luas itu kalau luas apa? Ya berarti panjang kali lebar. Kalau volume berarti apa? Sisi kali sisi kali Apa? panjang kali lebar kali Tinggi, Pak. tinggi. Oke, terima kasih Randy Nur Hakim.
Oke, next. Untuk menyederhanakan analisa struktur, setiap benda biasanya kita asumsikan sebagai benda satu dimensi, ya. Nah, satu dimensi. Biasanya kita gunakan garis. Jadi setiap benda supaya analisanya sederhana, nggak ada jadi apa dimensinya hanya dx atau dy, dia biasanya kita asumsikan sebagai satu dimensi dulu atau dua dimensi atau tiga dimensi jarang. Oh sorry dua dimensi dulu. Nah makanya di sebuah struktur itu ada yang namanya batang, ya. Batang itu adalah sebuah benda yang panjangnya jauh melebihi lebar dan panjangnya juga jauh melebihi tinggi. Nah, ya. Nah, kalau balok itu biasanya ada B, ada H. B itu adalah lebar, H itu adalah tinggi. Lalu ada L, L itu bentangnya atau panjangnya. Nah, maka si batang itu adalah benda yang panjangnya jauh melebihi lebar dan panjangnya jauh melebihi tinggi, ya, batang. Jadi maka ada istilah gaya batang, bukan gaya balok, bukan gaya kolom, tapi gaya batang. Oke, next. Nah sekarang kita udah mulai fisika lagi. Kita harus paham dulu, sebelum lebih lanjut, kita harus paham dulu mengenai gerak benda. Gerak benda secara fisika. Ya. Jadi gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu titik atau benda terhadap titik acuan tertentu. Nah, gerak berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Ya, gerak translasi dan gerak rotasi. Ini SMP apa SMA ya? SMA kalau nggak salah. SMA kelas 2 gitu. Gerak benda ada dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi dan gerak rotasi. Ini kasih numbering. Oke, ada gerak translasi dan gerak rotasi. Apa sih Pak translasi? Ya, yaitu gerak benda secara pergeseran. Jadi geser dari titik A ke titik B. Misalkan gerak benda Nah, gerak translasi berarti misalkan ada sebuah benda, ya awalnya ada di titik A, lalu dia bergerak sejauh N ke titik lainnya. Nah, ini namanya translasi. Jadi ada gerak benda, ada pergeseran benda dari titik 1, kita kasih A aja, ke titik B. Nah, ini kita sebut dengan translasi.
Ya, jadi bergeser posisinya dari titik A ke titik B. Ini namanya kita namakan gerakan ini sebagai gerakan translasi. Lalu ada juga yang namanya rotasi, gerakan melingkar. Contohnya lingkaran ini nah ini porosnya. Di sini ada poros. Ya. Nah, si lingkaran ini berputar. Simbolnya nggak ada pula. Apa ya simbolnya? Berputar. Oh, pinjam dari sini dulu. Nah, si lingkaran ini berputar pada porosnya. Nah, ini kita sebut dengan rotasi. Ya. Contohnya rotasi apa coba? Rotasi. Contohnya rotasi apa coba? Jam. Contohnya rotasi. Apa coba contohnya rotasi? Siapa? Tadi. Jam Coba. dinding, Pak. Kayak gitu. Jam dinding. Jadi jarum jam dinding ya, dia berotasi berputar terus. Itu namanya rotasi. Kalau translasi mah pakai kita gerakin mouse aja udah translasi. Kalau rotasi apalagi coba selain jam dinding. Kalau bumi berputar pada porosnya itu juga bisa disebut dengan rotasi. Ya, jadi gerakan melingkar, berputar pada porosnya itu kita gerakan namanya gerakan rotasi. Lalu kita bumi berputar terhadap matahari itu namanya revolusi. Jadi berputar terhadap matahari. Nah, itu juga masih turunan dari translasi karena bergeser. Jadi pada intinya gerakan secara fisika itu hanya ada dua, yaitu translasi dan rotasi. Ya, ini gerakan benda. Nah, lalu next. Sekarang gerak benda pada sumbu 3 dimensi. Contoh, ini kita bagi dua dulu. Kebanyakan. Nah, translasi. Kita translasi dulu aja. Ya, tadi ya. Jadi si translasi itu merupakan pergeseran benda antara satu titik ke titik lainnya. Kita sebut dengan translasi. Ya. Nah, kita contohkan dalam di sini ada diagram Cartesius untuk 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi ada apa aja? Ada sumbu apa aja? Coba bantu saya. Siapa ya? Fajar Aliuddin ada? Fajar Aliuddin ada? Halo, Fajar Aliuddin ada? Halo, Fajar Aliuddin. Ada Fajar Aliuddin? Halo, Fajar Aliuddin. Halo, ada Fajar Aliuddin?
Halo? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, saya kick off nih dari Meet nih. Fajarulidin, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya Fajarulidin ya? Lalu Nelly Rahmawati, ada Nelly Rahmawati? Ada, Pak. Oke, Nelly Rahmawati saya tanya nih. 3 dimensi, berarti ada sumbu apa aja? Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Udah, ya. Itu aja, saya cuma pengen nanya itu aja. Terima kasih Nelly Rahmawati. Sama-sama, Pak. Nah, dalam diagram Cartesius 3 dimensi, tentunya ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, kita sedikit pisahkan. Ada sumbu Y, ada sumbu X, ada sumbu Z. X, Y, dan Z. Nah, apabila si benda bergerak pada sumbu X, maka kita sebut dengan delta X, maksudnya beda koordinat antara titik awal dan titik selanjutnya pada sumbu X kita sebut dengan UX. Ya, UX. Sedangkan apabila benda bergerak pada titik pada sumbu Y, ya, maka besarnya pergeseran benda pada sumbu Y kita sebut dengan UY. Lalu apabila benda bergerak pada sumbu Z atau ke atas, maka pergeseran pada sumbu Z kita sebut dengan UZ. Ya, jadi U ini adalah menunjukkan berapa sih pergeseran yang terjadi pada setiap sumbunya. Apabila bendanya hanya bergeser pada 2 dimensi, berarti misalkan hanya pada sumbu X, berarti sumbu X-nya, misal benda bergerak pada sumbu X sebesar 2 meter. Nah, berarti UX-nya adalah 2 meter, UY-nya 0, dan UZ-nya 0. Karena dia tidak naik dan tidak bergeser sumbu Y. Oke. Ini notasi untuk menghitung berapa sih jumlah pergeseran benda pada sumbu X, Y, dan Z. Lalu next, si rotasi, Pak. Nah, ini rotasi. Nah, rotasi itu tadi apa? Rotasi itu saya tanya siapa ya? Faiz Rizky. Ada Faiz Rizky? Ya, Pak. Faiz Rizky. Nah, saya review sedikit nih. Rotasi itu apa sih? Yang berputar di situ di situ saja, Pak. Berputar pada Gerakan berputar suatu benda. Berarti kalau berputar ada apanya dong? Masa berputar mau muter-muter doang nggak terarah? Berarti berputar pada sumbunya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Nah, siapa sama-sama. Ini rotasi nih. Rotasi adalah gerakan berputar suatu benda di mana perputarannya bertumpu pada satu sumbu putar. Nah, sumbunya ada 3.
ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Misalkan ini ada benda, apa namanya ya? Misalkan bendanya ini. Misalkan bendanya berputar nah, misalkan ini kita ada sebuah elips, dia berputarnya sumbunya ada di sini. Coba, ini mesti agak sedikit berhayal ya. Nah, misalkan ini sumbunya ada di sini, dia berputarnya seperti ini. Nah, berarti ini si benda berputar pada sumbu X. Ya, sumbunya seperti ini nih. Jadi berputarnya arah perputarannya ini yang belakangnya ke atas, yang depannya ke bawah. Ya. Oke, berarti ini berputar pada arah sumbu X. Perputaran pada sumbu X kita sebut dengan MX. Lalu perputaran pada arah Y kita sebut MY. Dan perputaran pada sumbu Z kita sebut dengan MZ. Oke, jadi dengan demikian pada sumbu 3 dimensi ya, ada 6 gerakan yang terjadi, yaitu UX, UY, dan UZ atau translasi, dan MX, MY, dan MZ atau rotasi. Dengan demikian si benda bisa berputar, dengan demikian pada sumbu 3 dimensi ya, benda bisa bergerak sebanyak 6 jenis gerakan atau kita sebut dengan derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan. Oke, jadi derajat kebebasan pada sumbu 3 dimensi ada 6, yaitu UX, UY, dan UZ, lalu MX, MY, dan MZ. Oke, sedikit lagi. Ya. Nah, ini contoh. Apabila dimensinya hanya ada 2, Pak. Ada X dan Y. Berarti dia derajat kebebasannya ada 3. Contoh begini. Ini benda. Ya, ini adalah sebuah benda. Oke, adalah benda. Sumbunya ada 2, Pak. Sumbunya cuma ada 2. Nah, berarti dia bisa melakukan translasi arah X, atau dia juga bisa translasi ke arah Y. Nah, berarti translasinya ada 2. Nah, sebaliknya ya, ini sumbu Y-nya enggak, kita
sumbu Y-nya nggak ada, tapi kita buat sumbu Y sebagai garis bantu. Oke. Nah, ini sumbu Y-nya nggak ada nih, Pak. Ya, nah berarti dia bisa rotasi nggak? Nggak bisa, tapi pergerakan rotasinya hanya pada area sumbu X, hanya pada sumbu ZX. ZX dia nggak bisa berotasi pada area sumbu Y, karena sumbu Y-nya nggak ada. Ini contoh untuk dua dimensi. Nah, dia hanya bisa berputar di sini. Nah, tadi simbolnya. Nah, dia hanya bisa berputar di sini. Ya, dia nggak bisa berputar ke arah sumbu Y, karena sumbu Y-nya nggak ada. Maka di sini kita nggak bisa berputar karena sumbu Y-nya nggak ada. Gitu. Misalkan di sini ada tembok nih, jadi dia nggak bisa berputar ke arah sumbu X karena sumbu Y-nya nggak ada. Juga dia nggak bisa berputar ke arah, dia nggak bisa berputar pada sumbu Z juga nggak bisa dia. Ya, sumbu Z juga nggak bisa karena sumbu Y-nya nggak ada. Gitu. Jadi pada benda dua dimensi yang hanya ada Z dan X, ya, dia hanya bisa berputar pada sumbu Y. Tetapi dia nggak bisa berputar pada sumbu X dan Z karena sumbu Y-nya nggak ada. Ini apa? Gimana saya jelasinnya? Ini fisika banget sih. Jadi Anda silahkan agak berhayal gitu. Ini sumbu Y-nya nggak ada. Hanya ada benda pada sumbu Z dan X. Ya. Nah, kita lihat pada sumbu X. Nah, misalkan si benda ini mau berputar nih pada sumbu X. Ternyata nggak bisa karena pada sumbu Y-nya dia udah nggak ada dimensi sumbu Y. Mau berputar tadinya tapi nggak bisa karena nggak ada sumbu Y-nya. Nah, dia coba lagi berputar pada sumbu Z, nggak bisa juga karena sumbu Y-nya ya, nggak ada. Berputar ke sini nggak bisa karena sumbu Y-nya nggak ada. Tetapi dia bisa berputar pada sumbu Y karena dia nggak kepentok apapun, dia nggak nabrak sesuatu apapun. Karena sumbu X dan sumbu Z-nya ada. Nah, berarti dia sumbu perputarannya adalah sumbu Y. Ya, berputar ke sini bisa, tapi berputar ke sini tidak bisa. Berputar ke sini juga tidak bisa. Dia bisanya berputar pada sumbu Y. Maka pada area ini, pada sumbu dua dimensi, derajat kebebasannya ada 3. Ya, ini untuk sumbu untuk benda dengan sumbu dua dimensi. Ada yang tanyakan? Ada yang pusing? Silahkan. Ini belum apa-apa ya, masih pertemuan pertama ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Belum, Pak. Belum ya. Belum panas nih. Ntar pertemuan ketiga, keempat kita mulai. Ini masih pertemuan pertama, Pak. Dari tadi ngejelasinnya cuma segitiga, lingkaran. Ini tiba-tiba ketemu begini ya. Ntar, apalagi ntar. Minggu depan. Oke, maaf pertemuan ini akan saya tutup
pada 9.30 ya. 9.30 karena tadi kepagian juga, nanti saya geser lah ke jam 9. Oke, kita ada waktu 20 menit lagi. Lalu ini saya review untuk mekanika teknik ya. Saya review kembali mekanika teknik. Ini kita lihat pada mekanika teknik kita sudah pernah membahas bahwa tumpuan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sendi, ada roll, ada jepit. Nah, tumpuan sendi dia mampu menerima beban pada vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Tapi satu kelemahannya, dia tidak bisa menahan momen. Oke. Lalu ada juga tumpuan roll. Roll ini hanya bisa menahan satu arah gaya, yaitu gaya vertikal. Atau gaya yang tegak lurus dengan si tumpuan itu sendiri. Nah, ini kita sebut dengan tumpuan roll. Lalu yang terakhir kita kenal juga ada yang namanya tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini dia mampu menahan 3 reaksi, yaitu reaksi secara vertikal, reaksi secara horizontal, dan reaksi momen. Oke, makanya dengan satu tumpuan jepit ini itu sudah bisa menyelesaikan soal-soal konstruksi statis tertentu. Ketemu lagi sama statis tertentu, ketemu lagi sama roll sama sendi. Oke ya. Jadi tumpuan ada 3, yaitu tumpuan sendi, roll, dan jepit. Ya. Lalu sedikit review tentang mekanika teknik juga. Ini ya. Jadi ada tumpuan sendi, mampu menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi akan mengalami rotasi. Lalu ada roll, mampu menahan gaya vertikal dan mengalami rotasi. Lalu ada tumpuan jepit, mampu menahan gaya vertikal, horizontal, momen. Lalu ada link sendi atau kalau balok Gerber biasanya kita menggunakan link sendi, mampu menahan gaya searah link itu sendiri. Lalu next, statis tertentu. Ya. Nah, statis tertentu, konstruksi statis tertentu, atau kalau bahasa Inggrisnya kita namakan dengan simple beam. Simple beam. Nah, simple beam ini kita cara untuk menyelesaikannya relatif mudah ya, relatif mudah. Berarti tinggal cari RAV-nya berapa, lalu RAH-nya berapa, lalu RBV-nya berapa. Ya, berarti ini kita bisa selesaikan dengan sigma momen di A ya, insert equation salah, insert simbol, insert ini kita kasih kontak dulu. Edit text. Nah, misalkan P-nya ada, kita langsung contoh soal aja 5 menit. P-nya sekarang 5 ton. Nah, berarti kita bisa selesaikan dengan mudah dengan persamaan statis tertentu. Insert
simbol sigma. Strukturnya. Nah, sigma momen di A sama dengan, misalkan di sini ada jaraknya di sininya ada di sininya ada 2, misalkan di sini ada 2 meter. Lalu di sini jarak ke B-nya 3 meter. Nah, sigma momen di A ada apa aja di sini? Ada P dikali berapa P-nya? Jaraknya berapa? Coba bantu saya, siapa ya? Arigi Buheri ada? Ada, Pak. Oke, Arigi Buheri, coba bantu saya, Pak. Bentar aja 5 menit. Sigma momen di A ada apa aja nih? Ada P. Ada P. Jaraknya berapa P ke A? 2, Pak. 2 meter. 2 meter. Arahnya kemana P? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah. Searah, berarti simbolnya positif. Positif. Lalu ada apa lagi setelah P? R. B. Ada P, ada B atau B. RBV. RB. RBV. Kenapa RBV? Karena RBV adalah roll, dia hanya mampu menahan gaya vertikal. RBV ke A, dia sini nih muternya. Dia berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Keberlawanan berarti dia simbolnya negatif. Negatif. Lalu jarak RBV ke A 5 meter. 5. Oke, berarti sigma momen di A sama dengan sigma momen di A sama dengan 5 ton dikali berapa? 5 ton dikali berapa? 2 dikurangi berapa lagi? 5 RBV. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, berarti si langsung catat aja. Min 5 RBV. Ini 5 dikali 2 berapa? 10. 10. 10 simbolnya positif apa negatif? Positif. Positif. Kalau pindah ruas jadi Negatif. negatif. Min 10. Berarti RBV sama dengan ini kalau negatif sama negatif berarti bisa dihilangin ya. Berarti tinggal itu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, sekarang sigma momen di B. Sigma momen di B. Sigma momen di B. Sigma momen di B. Ya, sigma momen di B. Ada apa aja di sini? Ada P. Coba yang lain deh, jangan Rigi Buheri. Siapa? Pak Saiful Anwar. Bantu saya, Pak. Ya, baik Pak. Anwar. Sekarang sigma momen di B. Di B. Ada apa aja? Ada P. Ada P sama RAV berarti Pak.
RAV. Oke. P ke B jaraknya berapa meter? 3, Pak. 3 meter. Arahnya searah apa berlawanan jarum jam? Ya, Berlawanan, Pak. Berlawanan jarum jam, berarti notasnya negatif. Minus. Lalu RAV ke B. Berapa jaraknya? 5, Pak. 5 meter. Dan arahnya searah apa berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah, berarti simbolnya positif. Positif. Oke. Titik P dikali 3 min P dikali 3 ditambah 5 RAV. Oke, berarti 5 RAV ini simbolnya kita ganti menjadi positif. 5 RAV sama dengan 15. 15 jadi positif ya, soalnya di sini minus. Pindah ruas jadi positif. Oke, berarti RAV sama dengan 15 dibagi 5. Berapa hasilnya? 3, Pak. 3. Ya. Oke. Saya rasa cukup untuk analisa struktur. Ya. Kita masih pengantar. Di minggu depan kita mulai ada sedikit perhitungan inersia. Jadi secara intinya kalau analisa struktur itu beda sama mekanika teknik. Kalau mekanika teknik kita menghitung sebatas statis tertentu atau simple beam. Nah, di analisa struktur ini kita akan membahas tentang struktur tidak tentu atau continuous beam, gitu ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi jam 10.30 ya. Kita ketemu lagi 10.30 pada mata kuliah struktur kayu. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.